Halo guys, welcome to Gilhar Channel. Bagaimana kabar kalian? Gue tinggal selembar. Hah, sama. Kali ini saya akan mengulas alur cerita dari The Max yang dirilis tahun 2008. Film ini disutradarai oleh Charles Russell yang mendapat rating 6,9 IMDb. Film ini dibintangi oleh aktor tampan yang sekarang jadi om saya, yaitu Jim Carrey, dan artis cantik Cameron Diaz. Film ini menceritakan tentang seorang teller bank yang hidup penuh kesialan hingga dia menemukan sebuah topeng dan mendapat kekuatan super. Bagaimana keseruannya dan bagaimana dia mendapatkan gadis idamannya? Tanpa berlama-lama langsung saja kita intro. Adegan awal ditampilkan seorang yang sedang membuka peti di bawah laut. Namun sialnya, dia malah tertimpa pipa beton perbaikan saluran hingga menyebabkan dia tewas di tempat, dan peti itu terbuka. Terlihat sebuah topeng mengambang, dan inilah The Max. Adegan berpindah ke sebuah bank. Terlihat bahwa seorang pegawai bank yang mengobrol bersama rekannya. Dia adalah Ipkiss. Keren juga ya namanya ya. Kemudian dia mengobrol bersama sahabatnya. Dia adalah Charlie. Charlie berencana untuk mengajak Ipkiss untuk ke klub nanti malam. Dan di luar sedang hujan lebat, tiba-tiba datanglah seorang wanita seksi. Dia adalah Tina. Tujuan Tina kemari adalah untuk membuat ATM baru. Tina terus merayu Stanley sampai dia tidak fokus dengan pekerjaannya. Ternyata di tas Tina terdapat kamera untuk mengawasi berapa banyak penjaga di sana dan di mana letak uangnya. Yang melihat di balik layar adalah Dorian dan timnya. Mereka berencana merampok bank dan melakukan pemberontakan terhadap Nico. Nico sendiri adalah ketua dari mafia tersebut. Di sini bisa kita lihat bahwa Dorian akan menjadi orang yang sangat menyebalkan. Adegan kembali kepada Ipkiss. Dia pergi ke sebuah bengkel di mana akan mengambil mobilnya yang telah diservis. Dan dua orang ini mengatakan bahwa mobilnya perlu ganti rem dan transmisi agar mereka mendapat biaya penggantian mesin. Padahal Ipkiss hanya mengatakan bahwa dia ingin mengganti olinya saja. Anjing banget ya mereka ya. Mereka meminjamkan mobil rusak kepada Ipkiss untuk dia kendarai sementara waktu. Malam harinya, Ipkiss pergi ke clubbing dengan mobil butut pinjamannya. Di sana, Charlie sudah menunggunya sambil berbincang dengan ciwi-ciwi mulus. Charlie menyapa temannya dan ternyata adalah penjaga clubbing itu dan kemudian masuk. Namun Ipkiss tidak bisa masuk karena tidak ada dalam daftar tamu. Ipkiss yang ngotot ingin masuk akhirnya dilempar oleh penjaga clubbing itu. Tidak lama kemudian, ada mobil lewat dan menyipratkan genangan air. Walah kok apes men. Ternyata itu adalah Tina. Lalu kang parkir mengantarkan mobil kepada Ipkiss dan itu membuatnya terlihat semakin konyol di mata Tina. Dengan marah, dia pun pergi. Saat perjalanan pulang, mobilnya mogok di jembatan. Ipkiss yang masih marah menendang mobilnya. Dan setelah itu, dia menenangkan diri dengan melihat sungai. Di sana, dia melihat seperti seorang yang tenggelam. Setelah didatangi, ternyata itu adalah tumpukan sampah, dan dia menemukan sebuah topeng yang sangat antik. Saat hendak memakainya, polisi datang. Saat dia pulang, ibu kos memarahinya karena pulang terlalu larut dan mengotori karpet barunya. Saat masuk kamar, anjingnya yang bernama Milo langsung menyambutnya. Ipkiss menghibur dirinya dengan cara menonton kartun. Namun, dia diganggu karena Milo ingin bermain dengannya. Tidak lama kemudian, ibu kos marah karena suara film kartun yang mengganggu. Lalu, Ipkiss mengganti salurannya tentang wawancara penulis buku topeng. Saat Milo menciumi topeng yang dia letakkan di meja, dia segera mengambilnya dan memakainya. Dan akhirnya, dia berubah menjadi seorang berwujud hijau yang disebut The Max. Saat keluar dari kamarnya, jam alarmnya tiba-tiba keluar dari saku dan itu mengeluarkan bunyi yang cukup keras. The Max yang tidak mau ambil pusing mengeluarkan palu dari sakunya dan memukul jam itu. Karena suara yang cukup keras, akhirnya ibu kos keluar dari markasnya. Dan dia pun kabur melalui jendela dan mendarat dengan mantap. Saat bangkit, dia diklakson oleh mobil yang akan lewat karena menghalangi jalan. The Max yang kesal membalasnya. Saat dia berjalan,
Dia disekat oleh sekelompok berandalan, dan The Max memberi pelajaran pada mereka semua. Sorry, son. The dog was rabid. Had to put it down. Setelah itu, dia pergi ke bengkel tempat menservis mobil dan mengajar dua teknisi tersebut. Keesokan harinya, Ipkiss yang terbangun dari tidurnya mengira bahwa kejadian itu hanya mimpi. Kemudian, ada seorang yang mengetuk pintunya. Dia adalah polisi yang menyelidiki tentang kejadian semalam, dan dia menyadari bahwa itu bukanlah mimpi. Saat melihat jam, dia teringat bahwa dirinya terlambat masuk kerja. Saat akan berangkat, Ipkiss membuang topengnya ke jendela karena tidak ingin terlibat masalah. Namun secara ajaib, topeng itu kembali. Setelah sampai di kantor, temannya memberitahu bahwa Tina ada di koran, dan dia bekerja di sana sebagai dancer. Lalu, bosnya menyambutnya dengan omelan karena Ipkiss terlambat. Lalu, tidak lama datanglah wanita yang akan mewawancarai Ipkiss. Dia adalah Peggy. Dia ke sana untuk menanyakan tentang bengkel dan dua mekanik yang diporak-porandakan oleh The Max. Dan Ipkiss berkata tak tahu apa-apa. Lalu, Peggy memberikan kartu namanya jika Ipkiss mengetahui informasi tersebut. Lalu, dia pergi. Scene berganti. Diperlihatkan bahwa Nico sedang bermain golf di kantornya. Lalu, datanglah Dorian yang telah dibawa oleh anak buah Nico. Nico berkata bahwa Dorian menjalankan bisnis kecil di belakangnya. Setelah mengancam Dorian, Nico menyuruh Dorian untuk pergi meninggalkan kota dalam waktu seminggu. Adegan kembali kepada Ipkiss. Dia yang bermimpi bahwa Tina akan menciumnya, dan ternyata setelah dia bangun, dia melihat topeng itu masih ada di rumahnya. Saat akan membuangnya lagi, akhirnya Ipkiss memakainya kembali karena dia teringat bahwa The Max bisa mewujudkan impiannya. Saat akan berangkat, dia bertandan terlebih dahulu. Dia melihat kantongnya tak ada cuan, because no cuan no makan, no cuan no jajan. Maka, dia memutuskan untuk merampok bank. Setelah berhasil merampok bank, ternyata di luar ada kelompok Dorian yang kebetulan juga mau merampok bank. Namun, The Max telah mendahulunya. Tidak lama kemudian, datanglah polisi dan kelompok Dorian pun terlibat baku tembak. Setelah mempunyai uang yang cukup, dia pergi ke klub malam dan menaiki mobil kerennya, meskipun itu terlihat menyewa sih. Setelah masuk, ternyata Tina sedang tampil dengan spektakuler. The Max sangat tergila-gila pada Tina, sehingga menyebabkan dia bertingkah konyol. Lalu, dia naik ke panggung untuk berdansa dengan Tina. Di sisi lain, kelompok Dorian sudah kembali ke klub itu. Salah satu anak buahnya sekarat karena tertembak oleh polisi. Dan yang lain mengatakan kepada Dorian bahwa banknya telah dirampok terlebih dahulu oleh seseorang. Dia adalah The Max. Lalu, mereka segera turun dan akan membunuh The Max. Di panggung terlihat bahwa Tina semakin terkesan dengan goyangan The Max. Dorian yang marah langsung menembak The Max tepat pada dadanya, yang menyebabkan dasinya terlepas dan kembali ke bentuk semula, yaitu hem tidurnya. Dorian menanyakan di mana uang hasil merampok itu, dan The Max mempermainkannya. Setelah Dorian menodongkan pistolnya, dia langsung kabur. Tidak lama kemudian, datanglah polisi dan menangkap Dorian dan kelompoknya karena tuduhan perampokan. Di sana, polisi menemukan potongan hem milik Ipkiss. Keesokan harinya, polisi itu mendatangi Ipkiss. Ipkiss yang panik membuka lemarinya dan uangnya berserakan. Setelah dibuka, polisi itu pun masuk. Dia menanyakan tentang The Max dan kenapa potongan hemnya ada di sana. Dan dia mengatakan bahwa hem itu telah dicuri. Setelah dari sana, polisi itu menyelidiki CCTV tentang perampokan tadi malam. Dan mereka akan menyelidiki sidik jari yang ada di uang yang tertinggal dengan sidik jari Ipkiss. Adegan berpindah kepada Ipkiss. Dia yang terlambat kerja dimarahi oleh bosnya. Namun, dia melawan dan mengancam balik bosnya. Barbar sekali dia. Saat Charlie menghibur Ipkiss, tiba-tiba datanglah Tina, dan Ipkiss mengajaknya untuk ke atas.